بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita sambung kajian kita pasal yang ke-10 tentang beriman kepada hari kemudian. Sekarang adalah seri kedua dari pasal ini. 7 Surat 6 Al-An'am ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Melewati ayat ini, Allah menyadarkan kita akan kematian tiba. Kalau kita tidak berbuat baik, masih belum beribadah, masih mengundur-undur waktu untuk beribadah, apakah kita menunggu kedatangan malaikat maut mencabut nyawa kita? Apakah kita menunggu Allah mendatangkan tanda-tanda kuasaannya, atau azabnya, atau tegurannya? Jangan begitu, kata Allah. Ayo segera beriman, segera beramal soleh, segera kepada ketaatan sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian tiba, sebelum kiamat terjadi. Inilah isi dari ayat 158 dari Al-An'am ini. 8 Surat An-Naml Surat 27 ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang yang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan datangkan nanti ke bumi ini sejenis binatang melata. Ini sebagai tanda kiamat akan terjadi. Apakah mereka menunggu tanda itu lalu baru ibadah? Jangan begitulah, kata Allah. Ayo berlombalah beribadah, berlombalah beribadah, berlomba kepada ketaatan. Jangan tunggu kematian tiba, jangan tunggu tanda-tanda kiamat datang. 9 Surat 21 Al-Anbiya ayat 96 sampai ayat 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin
yansilun. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Di ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa ada kelompok-kelompok kafir, kelompok-kelompok fasik, kelompok-kelompok munafik, orang-orang yang masih bangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Diperintah beribadah, mereka enggak mau. Disuruh taat, mereka enggan. Dilarang dari kemaksiatan, mereka jadikan hobi melakukannya. Nah, lalu ketika datang tanda-tanda kiamat, ya, dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ada tanda-tanda kiamat yang lain, baru mereka kaget. Kaget mereka. Ketika kaget, baru mereka sadar, kami celaka. Celaka kami. Belum sempat bertaubat, sementara kiamat datang duluan. Nah, jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita akan adanya hari kemudian, akan terjadinya kiamat atau terjadi kematian. Kalau sudah itu terjadi, kita nggak ada lagi ketaatan, percuma iman dan tidak ada lagi gunanya ibadah. Dari sekaranglah masanya. Ayo kuatkan iman, murnikan tauhid, perbanyak ibadah, mendekat ke Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takutlah bikin dosa, karena dosa itulah yang menghancurkan kita dunia sampai akhirat. Yang ke-10, surat 43 Az-Zukhruf ayat 57 sampai ayat yang ke-61. Walamma duriba banu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Ilah, panjang ayatnya. Nanti lihat aja buku ya. Lihat buku, nanti baca sendiri, panjang. Ya. Yang artinya, maka tatkala putra Maryam atau Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu Quraisy bersorak karenanya, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ini juga ayat untuk memperingatkan kita. Jangan lalai, jangan tunggu tanda kiamat tiba, jangan tunggu kesempatan beribadah tertutup. Ini maknanya. Yang ke-11, ini juga panjang ya. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat 68 sampai ayat yang ke-70.
wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ilah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan. Menunggu putusan masing-masing. Apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa atau balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menginformasikan bahwa nanti akan ditiup sangkakala 2 kali. Tiupan pertama, matilah makhluk. Tiupan kedua, hidup kembali, menunggu giliran apa yang akan terjadi kepada mereka. Apakah mereka tergolong orang yang benar, orang yang menang, atau orang yang salah, atau orang yang kalah. Jadi penentuan siapa kita, apakah kita termasuk orang yang benar atau salah, termasuk orang beruntung atau orang yang rugi, nanti tergantung dia akhirat. Dari kemudian itu, di hari mahkamah Allah digelar, mahkamah Allah digelar, kita menjadi terdakwa semuanya. Beruntunglah orang yang berlomba hari ini selama hidup beribadah. Ya, berlomba beribadah sebanyak mungkin, meningkatkan ketaatannya kepada Allah, dan mereka takut bikin dosa dan minta ampun, istighfar atas dosa-dosa yang lalu, dan bertaubat mereka agar Allah menghapuskan dosa yang lalu tersebut. Ini orang beruntung. Tapi kalau seandainya bertambah usia, sudah sampai usia kematian, masih lalai beribadah, masih suka bikin dosa, alamatkan kerugian menimpa mereka. Berikut yang ke-12, surat Al-Anbiya, surat 21 ayat yang ke-47. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbah min kharadalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ayat ini menjelaskan tentang di hari kiamat nanti, Allah akan pasang timbangan. Akan ditimbang amal baik kita dan amal buruk kita. Apakah banyak amal baik kita atau banyak amal buruk kita? Beruntunglah kita kalau amal baik yang banyak, dan rugilah kita, celakalah kita kalau yang berat itu, yang banyak itu amal kejahatan. Jadi Allah terus mengingatkan berkali-kali di ayat-ayatnya, berkali-kali di firman-Nya, agar kita sadar hidup pasti berakhir. Hidup yang hakiki adalah di akhirat nanti, bukan sekarang. Yang ke-13, ini sangat panjang ya. Surat 69 Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat yang ke-34. Allah mengatakan,
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ketika hancur lebur dunia karena kiamat terjadi, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Jadi Allah menyatakan ketika kiamat telah terjadi, ketika timbangan telah digelar, sidang telah dibuka, ya, dan kitab diterima, disitulah akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang beruntung dan siapa yang rugi. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Ya, jadi beruntunglah orang-orang yang selama hidup mereka berlomba dalam kebaikan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nanti nyata keberuntungannya. Disitulah keberuntungan yang hakiki. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia pun berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Di ayat ini jelas kaum muslimin, Allah bedakan betul mana hamba yang beruntung dengan amalnya selama hidup. Mereka tersenyum gembira. Mana orang yang rugi, yang celaka, yang berbuat kemaksiatan, kekejaman, kezaliman, enggan beribadah selama hidup, dan nanti mereka menyesal. Tapi sayang, penyesalan datangnya kemudian. Untuk itu pepatah mengatakan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan menyesal dari kemudian, tapi menyesallah sekarang. Artinya, sadarlah hidup ini akan mati, dan segala yang ada sekarang Allah minta nanti pertanggungjawaban. Yang ke-14, ini dalil yang terakhir dari poin pertama tentang berita dari Allah terhadap beriman kepada hari kemudian ini. Ini dalil yang terakhir ya. Tercantum pada surat Maryam, surat 19, ayat 68 sampai ayat yang ke-72. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin
ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani itiyya. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa nanti setelah pertimbangan amal selesai, setelah tahu siapa yang beruntung dan siapa yang rugi, Allah bentangkanlah siratal mustaqim, jembatan penghubung antara padang mahsyar sampai ke surga. Di bawahnya neraka. Semua kita, kata Allah, melewati siratal mustaqim itu, melewati jembatan itu. Ada yang cepat melewatinya, secepat mata berkedip, secepat kilat, secepat angin kencang, secepat orang berlari, secepat orang berjalan, secepat orang merangkak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Orang yang banyak amalnya selama hidup, dia akan melintasi sirat dengan baik, dengan cepat, sehingga sampailah mereka di surga. Ya. Tapi kalau orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, orang-orang yang bangkang, yang fasik, yang malas beribadah, begitu mereka meniti jembatan sirat, mereka berjatuhan ke neraka. Nauzubillah. Bahkan ada kail kata Allah, dikailah tubuh mereka, robek tubuhnya dan dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Inilah saat tragis bagi mereka yang ingkar kepada Allah, yang lupa beribadah selama hidup, yang hidupnya hanya untuk nafsu, yang nafsunya menjadi Tuhan mereka. Nanti ketika mereka melintas di sirat, mereka berjatuhan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Di situ enggak ada gunanya harta benda, pangkat jabatan, anak istri, keluarga. Enggak ada gunanya lagi. Yang berguna adalah amal penolong kita, ketauhidan kita, yang akan bantu kita nantinya. Untuk itu, saya menghimbau, mengajak kita semua. Mari, pribadi saya, dan kita semuanya yang mendengarkan kajian ini, yang mengikuti kajian kitab ini, mari kita selalu introspeksi diri, merasa diawasi oleh Allah, agar kita termotivasi beribadah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin beribadahlah. Ibadahlah yang bisa membantu kita nanti dari kemudian. Tapi kalau kita lalai, kalau kita bermalas-malasan, kita semakin ingkar sama Allah, datang hari kematian, kita pun mati, maka neraka yang telah menunggu, siksa kubur disiapkan untuk kita. Kita menjadi hamba yang rugi. Mungkin beruntung sekarang karena punya pangkat, jabatan, harta, tapi nggak lama untungnya sampai mati cuma. Begitu mati, neraka telah menunggu karena kita orang ingkar. Yang terbaik tentu dunia kita bahagia, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, anak cucu, punya segala-galanya, tapi iman kuat, ibadah banyak, akhlak baik, muamalah pun tertuntun berdasarkan dalil yang benar. Dengan demikian,
kita menjadi hamba yang bakal bahagia dunia dan akhirat. Dan terwujudlah doa kita yang kita panjatkan tiap saat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah berikan nanti kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Mari tingkatkan iman kita kepada hari kemudian. Caranya, selagi hidup, gunakanlah waktu hari ini dengan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan keimanan yang mantap, ketauhidan yang teguh, dan stop amal-amal yang tidak benar. Stop segala dosa-dosa besar atau kecil. Mari kita sadar, hidup gak lama lagi. Kematian pasti tiba. Matilah kita dalam kondisi yang beriman dan sedang beramal soleh. Cukup demikian. InsyaAllah pasal ini akan terus berlanjut ke seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.